Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini adalah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Kita bisa bangun pada pagi hari ini dengan penuh kekuatan, itu semata karena Tuhan menopang dan menolong kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ini adalah pernyataan daripada Daud. Daud adalah seorang anak Tuhan yang begitu sangat bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan situasi yang sedang dihadapi Daud pada saat menulis Mazmur ini bukan situasi yang mudah, situasi yang sangat krisis. Ada tantangan dari luar kerajaan yang menekan kehidupannya. Dari kalangan orang-orang Filistin mereka menekan, tapi juga dari dalam kerajaan sendiri. Ada anaknya Absalom yang memberontak kepada Tuhan. Situasi yang tidak mudah dalam kehidupan Daud. Tetapi satu hal yang perlu kita pelajari dari kehidupan Daud hari ini adalah Daud adalah seorang yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Dia memiliki sikap hati di mana hidupnya terus bergantung kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran untuk kita bersama di masa-masa krisis dalam kehidupan ini, di masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, seharusnya kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan juga mengajarkan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang terus berharap kepada Tuhan. Itulah keinginan Tuhan kepada kita. Mari umat Tuhan, umat Allah sama seperti Daud terus mengandalkan Tuhan. Kita juga demikian. Mari kita mengandalkan Tuhan di situasi yang tidak mudah mungkin bagi kita. Mungkin saat ini kita menghadapi masa-masa krisis dalam kesehatan, masa-masa krisis dalam ekonomi, masa-masa krisis dalam hubungan berumah tangga, masa-masa krisis di dalam membangun relasi dengan rekan bisnis. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan, yang dapat memberikan solusi dari setiap masa-masa krisis di dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menopang, menolong kehidupan orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ini yang pertama. Hal yang kedua, bukan hanya sikap hati, tetapi Daud memiliki tindakan iman dari apa yang sudah Tuhan tunjukkan kepadanya. Memiliki tindakan iman ini penting, saudaraku yang terkasih. Sikap hati adalah sesuatu yang ada di dalam. Tapi tindakan adalah action dari sikap hati yang ada di dalam itu. Tindakan dari apa yang kita yakini. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memberikan solusi, maka kita harus mengikuti petunjuk-petunjuknya. Kita harus taat mengikuti tuntunannya. Sehingga kita bisa mengalami apa yang disebut sebagai terobosan. Apa yang disebut sebagai jalan keluar. Apa yang disebut sebagai cara Tuhan membukakan pintu-pintu kemurahannya bagi kita. Ayo umat Tuhan, kita belajar seperti Daud. Dua hal kadang-kadang kita lupakan. Yang pertama sikap hati yang bergantung kepada Tuhan. Yang kedua adalah tindakan iman untuk mempercayai petunjuk-petunjuk Tuhan. Kalau kita merenungkan bersama, di dalam setiap mujizat yang Yesus kerjakan di dalam perjanjian baru pun demikian. Coba kalau kita mengingat, misalkan mujizat pertama untuk pernikahan di Kana saja. Yang pertama yang perlu dimiliki oleh Maria adalah sikap hati yang mempercayai Yesus. Kemudian juga kepada orang-orang yang disuruh membawa air untuk mengisi gentong-gentong yang ada itu, untuk mengisi tembikar-tembikar yang harusnya diisi dengan air tersebut. Mereka perlu tindakan iman untuk mengisinya. Dan setiap harapan,
setiap ketergantungan dan tindakan itu akan menghasilkan mujizat. Itu juga yang dilakukan oleh Yesus ketika Tuhan Yesus harus mengadakan mujizat di Kana. Oleh sebab itu pagi hari ini kita diajar ketika kita hidup di hadapan Tuhan, yang perlu kita lakukan melewati masa krisis sekalipun, kita harus punya hati yang bergantung kepada Tuhan, dan kita punya tindakan iman untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya Tuhan. Pagi hari ini 2 ayat ini menjadi bekal perjalanan kehidupan kita agar kita tetap maju di dalam Tuhan. Mari umat Tuhan, umat Allah, lalui hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan yang penuh, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan telah menolong kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, Engkau memberkati Tuhan keluarga besar COTW Tuhan, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala. Engkau menopang, Engkau menolong, memberikan hikmat kebijaksanaan untuk Tuhan seluruh staf Gembala. Engkau memberikan damai sejahtera Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan dalam membimbing umat-umat-Mu Tuhan di COTW Tuhan. Berkati seluruh para aktivis Tuhan dan berkati kota di mana kami berada Tuhan. Adakan damai sejahtera di kota ini Tuhan, dan kesejahteraannya juga menjadi kesejahteraan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.